Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga dipicu korsleting listrik, 2 rumah panggung di Jalan Borong Jambu, Kota Makassar terbakar. Polda Sulawesi Selatan memperketat penjagaan setelah ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Badung, Jawa Barat. Menghindari tabrakan dengan pengendara motor, mobil box masuk sungai sedalam 3 meter di Jalan Poros Mawang, Kabupaten Goa. Seorang pekerja tewas tersengat listrik saat memasang instalasi jaringan internet di Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar. Mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Awalnya seorang pekerja memasang instalasi jaringan internet bersama rekannya di lantai 6 Dinas Ketahanan Pangan Balai Kota Makassar. Saat di atas plafon dan mulai memasang instalasi jaringan internet, korban diduga tidak sengaja menyentuh kabel listrik hingga mengakibatkan tersengat listrik. Melihat kejadian tersebut, rekan korban berupaya menolong, namun tidak berhasil dan malah terjatuh dari plafon. Usai mendapatkan laporan mengenai adanya pekerja yang tersengat listrik, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Makassar menghubungi pemadam kebakaran Kota Makassar dan petugas PLN untuk memadamkan listrik di lokasi. Saat dievakuasi, pekerja tersebut diketahui sudah tidak bernyawa. Jenazah dievakuasi menggunakan tandu dari lantai 6, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar. Sedangkan rekan korban berhasil selamat dalam insiden ini. Di kantor Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, ada pekerja jaringan internet ya, yang masuk ke atas plafon terjebak dengan kesetrum. Jadi awalnya kesetrum, terjebak dan ada dua orang, satunya bobok jatuh, satunya tidak terselamatkan lagi. Dan laporan itu setelah dapatkan laporan kita bertugas langsung untuk menyelamatkan. Tadinya kita mendapatkan informasi masih bisa diselamatkan, setelah dievakuasi dan hasilnya juga pun sudah menjadi status meninggal dunia MD atau MD. Jadi dari MD koordinasi dengan BPBD untuk menyiapkan mobil husnulnya. Setelah ready kita turunkan, sekarang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Korban tadi ini selain kan 2 orang Ya. itu satunya tadi kaku di atas plafon atau jatuh juga? Jatuh. Dua-duanya jatuh. Ya, dalam kondisi ya. Yang satu ini tidak kesetrum. Oh, yang satu tidak kesetrum. Mungkin kena panik, tentunya jatuh. Oh. Ini yang meninggal pegawai atau apa? Pekerja jaringan internet. Oh, tenaga dari luar. Jadi jaringan internet masuk ke atas plafon, yang di atas plafon mungkin kesetrum di situ. Dari kesetrum, setelah itu mungkin temannya lagi panik, setelah itu jatuh. Itu tegang dari evakuasi tadi itu langsung meninggal di tempat kah korban atau sempat ada? Kalau kondisinya setelah kita turunkan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Satunya lagi Dan seperti apa? setelah diperiksa. Kalau rekannya tadi luka apa? Luka bakar kah atau seperti apa? Panik, panik. Kayaknya panik. Hanya kalau panik. temannya. Kondisi terkini di Ketahanan Belum. Pangan tadi seperti apa? Oh, Bagaimana? Kondisi Saya kira terkini? dengan kondisi itu dari dari PLN juga bergegas untuk mematikan listriknya. Saya kira kita sudah menghubungi PLN juga datang langsung mematikan listriknya. Kondisi kantor padam total, bahkan liftnya pun juga tidak berfungsi. Jadi evakuasinya pakai tangga. Tadi saat pengerjaan ada orang jatuh atau cuma 2 orang pekerja itu? Pekerja cuma 2 orang, Tapi Yang satunya- suasana kantor masih ada Ya aktivitas mungkin kantor? pada saat mau menolong temannya yang satu kena kondisi kesetrum, ya satunya ini terlempar. Korban diketahui pekerja dari rekanan pihak ketiga yang akan memasang jaringan internet di kantor Dinas Ketahanan Pangan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Bocah umur 7 tahun tewas tenggelam di Sungai Lajua, Kabupaten Bone. Mayat korban ditemukan setelah 3 hari pencarian. Usai pencarian 3 hari, tim gabungan akhirnya menemukan bocah berumur 7 tahun yang tenggelam di Sungai Lajua, Kabupaten Bone dalam kondisi tidak bernyawa.
Korban diduga terpeleset hingga hanyut terseret arus saat bermain di pinggir sungai. Jasad korban berjarak 4 km dari lokasi pertama tenggelam. Usai evakuasi, mayat korban dibawa ke rumah duka dekat Sungai Lajua. Tangis histeris keluarga tidak terbendung begitu jenazah tiba. Berkaca dari insiden ini, para orang tua diminta lebih meningkatkan pengawasan anaknya saat bermain, apalagi saat musim hujan, arus sungai deras, dan debit air meningkat. Pada hari ketiga, pada pukul 6.40, korban telah ditemukan dengan jarak kurang lebih 4 km. Setelah penemuan korban langsung dievakuasi ke rumah duka. Saya juga mengimbau kepada seluruh warga karena cuaca saat ini cukup ekstrim, jadi saya mengimbau untuk selalu berhati-hati, khususnya bila mana kita ada aktivitas yang berdekatan dengan sungai. Jenazah korban kini dimakamkan di pemakaman umum Desa Kalero, Kecamatan Kajuara. Ani Muhatsardi melaporkan dari Kabupaten Bone. Ya, mobil box terjun ke sungai sedalam 3 meter di Jalan Poros Pawang, Kabupaten Goa. Kecelakaan ini akibat sopir mobil box berupaya menghindari tabrakan dengan pengendara motor. Mobil box yang dikemudikan Robi terjun ke sungai sedalam 3 meter di Jalan Poros Mawang, Kabupaten Goa, usai menghindari tabrakan dengan pengendara motor. Sopir dan penumpang mobil box dalam kondisi selamat, sedangkan mobil box mengalami kerusakan ringan. Saya menghindari motor tadi, Pak. Makanya daripada saya ambil kompleks, saya buang keluar mobil. Memang kecepatan tinggi tadi? Kecepatan 40. 40? Bawa apa? Di dalamnya kosong. Kosong? Tapi ini angkutan apa? Maksudnya dia mengangkut air? Dari suplai air dia. Berarti menghindari tadi? Menghindari, saya takut kecelakaan. Daripada bawa, saya mau keluar mobil. Mau keluar mobil? Iya. Ada berapa orang tadi selain kita? 2 orang. 2 orang? Sama helper. Ya. Helper 1? Bagaimana kondisinya? Ya, aman. Aman semua? Tapi tadi kalau pada saat diterjunkan ke dalam berapa tadi terendam mobil? Kedalaman sekitar begini, Pak. 2-3 meter? 2-3 meter. Tapi kita langsung keluar pada saat itu? Iya, langsung keluar pada saat itu. Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Goa yang menerima laporan segera tiba di lokasi kemudian melakukan evakuasi. Butuh waktu 30 menit mengeluarkan mobil box dari sungai. Petugas terkendala air berlumpur saat evakuasi. Ini proses evakuasi tadi berapa lama ini tadi? Kalau sesuai dengan proses evakuasi berada sekitar 30, kurang lebih 30 menit. Itu kesulitannya di mana tadi? Kalau tingkat kesulitan sangat sulit bagi kami karena mobil tinggal sepotong yang kelihatan, yaitu boxnya saja. Ini dibantu dengan mobil derek ya? Betul, dari Dinas Lingkungan Hidup. Kedalaman berapa yang dananya? Kalau kedalaman kita bisa berkira sekitar kurang lebih 3 meter. 3 meter. Itu yang bikin sulit karena terendam lumpur. Terendam lumpur. Imbas evakuasi mobil box, lalu lintas sekitar sempat terhambat. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa. Kita beralih ke informasi lain, nikah massal gratis diikuti 50 peserta yang belum memiliki buku nikah. Acara yang digelar di Lorong Wisata Makassar ini berlangsung semarak. Para pasangan pun tampak bahagia mengikuti prosesi pernikahan. Berlokasi di Lorong Wisata Jalan Sudiang Raya, Kota Makassar, 50 peserta nikah massal tampak bahagia memakai baju pengantin adat Bugis Makassar. Para peserta nikah massal disambut tarian Pakarena. Rangkaian acara nikah massal yang diadakan Dinas Sosial Kota Makassar ini digelar secara gratis. Dilaksanakan oleh Yayasan Dewi Natalia yang menggunakan dana hibah dari Dinas Sosial Kota Makassar. Itu dana hibahnya 344 juta. Ya, itu termasuk sunatan massal. Berapa peserta yang ikut nikah massal ini? Ada 50 peserta. Itu ini rata-rata usianya sekitar berapa peserta ini? Yang paling tua 49 tahun, paling muda 19 tahun. Pelaksanaan nikahnya di lorong wisata supaya bisa mendukung program lorong wisata dari yang sudah diprogramkan oleh pemerintah Kota Makassar. Untuk Kota Makassar sebenarnya masih banyak warga yang belum memiliki buku nikah.
Jadi beberapa lorong yang kami kunjungi, lorong wisata yang kami kunjungi melakukan pendataan itu memang masih banyak warga yang belum memiliki surat nikah. Jadi status di kartu keluarganya itu nikah tidak tercatat. Jadi diharapkan kami ke depan semua status nikahnya sudah tercatat di kartu keluarga. Salah satu peserta nikah massal, Syamsul, mengakui telah menikah dengan pasangannya pada tahun 2020 dan sudah mempunyai 2 anak. Lantaran buku nikah hilang, mereka memilih menikah ulang di hadapan penghulu. Sebelumnya sudah nikah memang ya Pak atau Sudah, cuman kehilangan. Oh, kehilangan. Iya. Oh, sudah berapa lama nikah? Sudah 20 berapa? Tahun 2000, tahun 2020. Oh, sejak 2020 ya? Iya. Oh, sudah sekarang Tahun 2000. 2000. Oh, sekarang sudah berapa anak ini, Pak? Sudah 2 anak ya? Oh. Nikah sama siapa pasangannya ini namanya? Asma binti Sultan Kadir. Oh, kalau kita sendiri siapa, Pak? Samsul Sari. Oh, seperti apa, Pak? Terbantunya dia seperti apa, Pak? Karena dapat fasilitas gratis, ya semuanya gratis. Pelayanannya bagus, panitianya baik, semua gratis. Oh, termasuk buku nikah juga? Buku nikah, makan, apa fasilitas pokoknya gratis. Mulai dari pertama sampai terakhir gratis semua. Acara nikah massal gratis ini untuk menghindari perzinahan dan dana nikah massal gratis diperoleh dari dana hibah. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita bersama rekan yang bertugas. Saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.